مدد يا مولانا يا حسين مدد يا ابو زين العابدين مدد يا مولانا يا حسين مدد يا ابو زين العابدين مدد 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 يا مولانا يا حسين. المشرك الجفري المعروف بشركه الصريح. ما رأي فضيلتكم في الحبيب الجفري؟ الرجل تحكم عليه أشرطته وكتبه. الرجل مبتدع خرافي يدعو إلى عبادة القبور والأضرحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. Kembali bersama saya Zulkarnain El Maduri. Kali ini ingin berbicara terkait dengan Habib Al-Jufri. Kita sudah tahu siapa Habib Al-Jufri ya. Yang jelas semua masyarakat sufi sangat mengenal siapa Habib Al-Jufri. Selain setengah liberal cara berpikirnya, beliau juga banyak yaitu kritikan dari seluruh masyayikh di Timur Tengah karena dari sikapnya yang kontroversi. Kontroversinya berbeda dengan kontroversi umumnya liberal. Yang ini adalah kontroversi di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebaliknya ya. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah aslinya. Nah, dalam sebuah pemahaman yang dilontarkan oleh Habib Al-Jufri adalah pemahaman permohonan Habib Al-Jufri dengan kelompoknya kepada kuburan. Dalam hal ini kuburan Husain bin Ali atau yang dikenal dengan Zainal Abidin ya. Bagaimana seorang Habib Al-Jufri meminta kepada kuburan, kepada Husain, minta tolong. Ini sudah terang-terangan memposisikan manusia sebagai Allah. Jadi dikatakan wala tad'u ma'allahi ilahan ahar. Janganlah engkau berdoa kepada Allah disertai Tuhan lainnya. Ilahan itu tidak saja berarti Tuhan-Tuhan yang lainnya, tapi siapapun yang dianggap punya kekuatan lalu dijadikan media untuk minta kepadanya, jelas itu adalah kemusyrikan. Apalagi misalnya di dalam berdoa terang-terangan menyampaikan hajatnya melalui Husain gitu, menyampaikan permohonannya kepada Husain. Ini sebuah pelanggaran syariat. Ini sebuah pelanggaran kesyirikan. Jadi wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Dan jika kita baca dalam berbagai Al-Quran, ayat-ayat Quran dijelaskan, yaitu fal yu'minu bi wal yastajibu li wal yu'minu bi wala tusriku bihi syai'. Jadi syarat dari dikabulkannya beribadah itu beriman, dikabulkan oleh Allah
karena tidak menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Menyekutukan itu ada orang yang dianggap kedudukannya bisa menyampaikan hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini dianggap sebagai perantara karena tidak yakin. Orang ini tidak yakin bahwa Allah akan mendengar kita. Karena apa? Orang ini memposisikan Allah dengan bupati. Orang ini memposisikan Allah dengan presiden. Orang ini memposisikan Allah dengan perdana menteri. Orang ini memposisikan Allah dengan pimpinan, dengan yaitu gubernur. Orang ini memposisikan Allah sama dengan yaitu tadi wali kota dan sebagainya, lurah, kecamatan dan sebagainya. Ada keyakinan di tengah-tengah mereka, kalau minta kepada mereka, kepada Allah, tidak melalui mereka, wakil-wakilnya ini, maka tidak akan diterima. Pikiran orang-orang pelaku bid'ah, para pelaku syirik itu, para pelaku syirik selalu berpikir seperti ini. Jika langsung kepada Allah itu, sebagai seorang yang banyak salahnya, itu tidak akan bisa diterima. Bandingkan sajalah, sama halnya kita menghadap kepada bupati atau menghadap kepada presiden, itu harus mencari orang yang dekat dengan presiden dan bupati. Nah, begitu pemikirannya mereka itu. Lalu disamakanlah kedudukannya Allah itu dengan perantara-perantara yang dibuat oleh mereka, karena menyamakan Allah dengan makhluknya. Satu sisi mereka itu selalu berbicara Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya, bahwa Allah tidak serupa dengan makhluknya, tapi dengan sengaja mereka telah memposisikan Allah sama dengan makhluknya. Seolah-olah kasih sayang Allah itu hanya untuk orang-orang tertentu saja. Tidak bisa semua orang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah mempersilahkan, mau berdosa, mau tidak dan sebagainya, mohon kepada Allah langsung. Tidak perlu pakai perantara, sesuai dengan firman Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkaulah kami beribadah, kepada engkau kami minta tolong. Sudah, itu Al-Quran. Allah mematok harga Al-Quran itu dengan harga mahal. Ayat Allah ini sudah jelas sekali adalah ayat suci Al-Quran. Firman Allah. Mengapa harus kemudian dibenturkan dengan pemahaman manusia yang salah? Yang berpikir seolah-olah Allah itu bupati, seolah-olah Allah itu presiden, seolah-olah Allah itu gubernur, seolah-olah Allah itu wali kota. Sampai kepada perangkat desa. Tidak, bukan seperti itu Allah. Siapapun menghadap Allah, minta kepada Allah, Allah akan pasti memberinya. Orang-orang yang meminta kepada Allah dengan menggunakan perantara-perantara itu adalah orang yang tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang sering terjadi di kalangan umat Islam. Mereka makin mundur pemahaman agamanya. Mereka makin jauh dari pemahaman tauhid yang benar. Tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai firman-firman Allah atau wahyu Allah yang turun kepada Nabi Muhammad untuk beribadah kepada Allah dengan melepaskan segala bentuk kemusyrikan. Ada 7 syarat la ilaha illallah. Yang pertama, ilmun munafiyah lil jahli, yaitu pengetahuan, ilmu agama, ilmu tauhid. Yaitu syarat la ilaha illallah itu ilmu tauhid, sampai tidak ada lagi kebodohan pada dirinya itu. Kenapa la ilaha illallah? Sampai mengerti betul la ilaha illallah. La ma'buda illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, la yu'adifi illallah. Banyak pengertian tauhid yang terdapat di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya di dalam hal ini tidak mudah menjadi seorang yang mauhidin.
Tidak mudah menjadi seorang abdun. Tidak mudah menjadi Abdullah. Kalau hanya pakai nama Abdullah, semua orang bisa Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Qadir. Semuanya bisa pakai abdun itu. Tetapi kalau benar-benar memposisikan diri sebagai Abdullah, itu yang sulit. Yang banyak Abdul Kubur, Abdul Wali, Abdul Khurafat, Abdul Tahayyul. Jadi Abdul Tahayyul itu pada akhirnya mereka bukan mengenal tauhid. Mereka tidak kenal tauhid. Oh, orang bersyahadat itu pasti diterima syahadat yang seperti apa? Syahadat itu harus diikuti oleh perbuatan. Jadi kesaksian kita kepada Allah harus diikuti perbuatan. Tidak meremehkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh Habib Al-Jufri dan CS itu jelas sekali, mintanya ke kuburan, mintanya ke roh, mintanya ke Husain. Husain itu adalah seorang cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya beliau hidup, pasti akan marah kepada kalian itu atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh kalian. Padahal kita sangat tahu ya, sangat paham bahwa apa yang dilakukan oleh Habib Al-Jufri adalah sebuah kesyirikan. Kalau memang Husain sebagaimana yang digambarkan ya, kalau memang Husain ini sebagaimana yang digambarkan oleh Habib Al-Jufri pada waktu hidupnya, pasti akan diperlakukan seperti itu oleh para sahabat yang lain yang hidup bersama-sama Husain. Karena dianggap sangat dekatnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Tetapi tidak seperti itu yang dilakukan oleh para sahabat. Keberadaan Husain ketika itu dianggap sama saja dengan hamba-hamba Allah yang lain. Tidak teristimewakan, tidak diistimewakan dan sebagainya. Ia hanya sebatas hamba Allah, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus dihormati dan bukan Tuhan. Ini kan dijadikan Tuhan Husain ini. Inilah yang mendatangkan murka dan amarah Allah. Manakala seseorang menjadikan makhluk sama halnya dengan Tuhan. Sampai minta kepada ya Husain, tolonglah saya ya Husain, tolonglah saya ya Zainal Abidin, tolonglah, lepaskanlah kami dari penderitaan dan sebagainya. Ini kan sudah di luar nalar sehat. Bukan ajaran sunnah, bukan ajaran Allah, bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang perjalanan sejarah tauhid dikembangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah ada seorang sahabat yang melakukan sikap-sikap yang salah tersebut kepada sesama sahabat yang lain, termasuk kepada ahlul bait. Tidak pernah dilakukan oleh mereka. Mereka menjaga tauhidnya, mereka membersihkan tauhidnya. Jadi benar sekali apa yang dikatakan oleh masyayikh, oleh kalangan ulama yang tak bisa menerima pernyataan Habib Ali itu, yang tak bisa mentolerir ucapan-ucapan Habib Al-Jufri itu. Ini barangkali dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita terlepas dari segala bentuk kesyirikan yang tidak kita inginkan, membimbing kita tetap berada di jalan tauhid, di jalan siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.